Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Teror Pocong Arwah Neneng, di mana cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajriya Ramadhani. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Pelataran rumah telah menjadi sepi. Hanya ada beberapa orang yang masih menyibukkan dirinya menyapu halaman rumah Bu Nyai, sekaligus beberes buku-buku Yasin yang masih berserakan di sana. "Bu, masuk dulu, cuci tangan dan kaki. Setelah itu beristirahatlah," paparnya kepada ibunya. "Loh, terus kamu mau kemana?" tanyanya kepada sang putra. "Zaki mau membantu Mas Sarmin untuk bersihkan halaman sebentar." Bu Nyai pun mengangguk, kemudian mulai menaiki tangga dan masuk ke dalam rumahnya. Semerbak wewangian minyak serimbi disertai bunga setaman masih melekat menyelimuti area ruang tamu tersebut. Sesekali Bu Nyai menyandarkan dirinya pada dinding, di mana di tempat itu dia biasanya menghabiskan waktu bersama suami tercintanya untuk sekedar bercengkrama, membahas soal akhlak dan agama. Sampai akhirnya dirinya pun teringat bahwa beberapa jam lagi dia harus memenuhi janjinya untuk melakukan sumpah pocong di surau sana bersama dengan Darmoko. Seketika hatinya mendadak risau. Bu Nyai langsung melangkah ke belakang untuk membasuh muka beserta tangannya, berharap ingatannya akan sumpah pocong itu bisa hilang dari benaknya walaupun cuma sekejap. Setidaknya dia bisa beristirahat sebentar sebelum melakukan ritual sumpah pocong tersebut. Namun apa dayanya, semua tubuhnya sudah terguyur oleh air, bahkan baju yang dikenakannya pun ikut basah. Tapi tetap saja, wajah mengerikan sosok pocong menyeramkan itu masih membayangi pikirannya. Dia terlihat mondar-mandir di balik kamarnya. Sesekali mencoba untuk merebahkan dirinya di sana, memejamkan mata, seraya tangannya mendekap sebuah bantal guling yang sudah tertata rapi di ranjang itu. Dan ketika dia mendekap guling itu pada pelukannya, entah mengapa Bu Nyai merasakan mendengar tengkusan kasar napas seseorang, padahal di kamar itu hanyalah ada dirinya sendiri. "Zaki!" Dia berteriak memanggil nama sang putra, masih dengan mata yang tertutup. Siapa tahu saja suara tadi adalah suara putranya. Namun masih hening, tidak ada jawaban. "Zaki, itu kamu, Nak?" Bu Nyai mengulangi pertanyaan yang sama. Mungkin saja putranya tadi tidak mendengar teriakannya. Namun masih tidak ada jawaban dari sana. Dia pun langsung membuka matanya perlahan. Sontak saja Bu Nyai langsung kaget dan melempar guling itu jauh-jauh dari pelukannya. Entah bagaimana ceritanya, guling yang dilihatnya tadi tiba-tiba telah berubah menjadi sosok pocong dengan wajah yang sangat mengerikan. Giginya yang menghitam dan juga runcing terlihat menyeringai ke arahnya. "Wah, pergi kau dari hadapanku!" teriaknya sembari menutup mukanya dengan kedua tangan. Mendengar teriakan dari dalam, Ustadz muda pun langsung berlari menghampiri arah suara tersebut, yang dimana sumber suara itu ternyata berasal dari kamar sang ibu. Dan dia melihat ibunya tiba-tiba duduk meringkuk dengan menyembunyikan wajahnya di antara kedua kakinya. "Astagfirullah, Bu, ada apa, Bu?" Sang putra pun langsung mendekap tubuhnya dan langsung mencoba menenangkannya. Itu di sana, Nak." Tangannya menunjuk pada guling yang dibuangnya barusan. "Tidak ada apa-apa, Bu." Ustadz muda langsung mengambil guling yang terjatuh itu, kemudian meletakkannya kembali ke ranjang. Buang benda itu jauh-jauh dari hadapanku." Namun dengan sigap, Bu Nyai langsung membuang guling itu kembali ke lantai. Mimik mukanya terlihat sangat ketakutan. "Kenapa, Bu? Itu kan hanya guling," tanya putranya. Dia heran mengapa ibunya takut setelah melihat guling tersebut. "Atau jangan-jangan karena ucapan sesumber yang dia lontarkan tadi saat beliau tetap kekeh untuk disumpah pocong." Kini Zaki mulai mengaitkannya dengan sumpah pocong yang akan dilaksanakan beberapa jam lagi. "Bu, apakah tidak lebih baik jika ibu meminta maaf saja kepada Mas Darmoko beserta istrinya daripada harus melakukan sumpah pocong itu, Bu?" tanyanya kepada sang ibu.
Dia merasa bahwa ibunya sangat ketakutan, apalagi setelah melihat guling barusan. Mungkin saja ibunya tadi melihat guling itu telah berubah menjadi sesosok pocong mengerikan, sehingga peluh sebesar biji jagung masih terus-menerus keluar dari keningnya dan menyebabkan jilbab yang dipakainya saat ini telah menjadi basah. Tidak, sampai mati pun ibu tidak mau meminta maaf kepada seorang pembunuh, tegasnya yang kala itu masih kekeh. Ibu lebih baik disumpah pocong daripada harus meledakkan diri sendiri untuk meminta maaf kepada mereka. Walaupun telah mengalami kejadian barusan, Bu Nyai masih saja tetap angkuh. Baiklah jika begitu, Zaki juga tak kurang-kurang untuk menasihati ibu. Meskipun Zaki sendiri sebenarnya tidak percaya dengan ritual sumpah pocong itu. Tapi setelah melihat ibu ketakutan tadi, kini perlahan Zaki paham bahwa efek dari sumpah itu ternyata membawa pengaruh yang sangat besar. Maksud Zaki, mumpung masih belum terlambat Bu, kini Zaki hanya memiliki ibu. Ibu adalah amanat terakhir bapak yang harus Zaki jaga. Dan jika ibu kenapa-napa, apa nantinya harus Zaki katakan pada almarhum bapak? Zaki masih berusaha untuk meyakinkan ibunya bahwa tindakan yang diambilnya itu adalah salah. Sudah Lali, jangan mulai berceramah lagi. Lebih baik kamu pergi dan beristirahat saja sana di kamarmu. Tinggalkan ibu sendiri di sini, serunya kepada sang putra. Kini Zaki pun sudah tidak bisa berkata lagi. Dia menyayangkan atas tindakan yang diambil oleh sang ibu. Dirinya hanya bisa mengambil napas panjang di saat ibu mulai meremehkan efek dari sumpah yang akan dilakukannya nanti. Dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada ibunya setelah melakukan sumpah pocong tersebut. Dia hanya bisa berharap semoga Yang Maha Kuasa selalu melindunginya dan juga mengampuni setiap dosa yang telah diperbuatnya. Sementara itu, di tempat lain, yakni di rumah sepetak itu, suami dari Minul, yakni Darmoko, terlihat mondar-mandir ke sana kemari seperti orang yang sedang kebingungan. Raut wajahnya penuh akan kecemasan. Melihat suaminya seperti itu, Minul pun langsung menghampirinya dan juga menanyakan ada apakah gerangan yang membuat hati suaminya menjadi resah. Mas, ada apa toh? Kok sedari tadi mondar-mandir gak jelas gitu? Kamu ini dek, ngagetin mas saja. Ia nampak terkejut karena tiba-tiba istrinya menghadangnya dan berdiri tepat di hadapannya. Ya habisnya aku lihat dari tadi mas gak bisa diem sih, papar si Minul. Iya ini dek, mas jadi khawatir dengan kata-kata Bu Nyai tadi, balas Darmoko. Khawatir? Memangnya mas ngapain mengkhawatirkan orang yang sudah memfitnah kita? Minul mulai memasang muka jengkel, dia pun langsung mengalihkan pandangannya. Iya bukan begitu dek. Mas kepikiran saja ucapan Bu Nyai yang dengan tegasnya tadi mengumumkan bahwa dia telah siap untuk disumpah pocong. Padahal maksud mas tadi kan hanya menggertak supaya Bu Nyai mengatakan yang sejujurnya pada para warga bahwa kita memang tidak melakukan praktik seperti yang dituduhkannya. Mas tidak menyangka jadinya malah akan seperti ini dek, tutur Darmoko pada istrinya itu. Oh alah, ternyata cuma itu toh yang dari tadi mengganggu pikiran sampean toh mas. Sikap Minul terlihat cuek, dirinya kemudian berjalan ke depan, lalu mengambil posisi duduk di kursi kayu sembari meneguk air yang ada di dalam gelas. Sudah mas, biarkan saja, toh dia juga menyanggupi bukan? Ucap Minul dengan entengnya. Iya sih dek, tapi mas jadi kasihan bila sumpah itu jadi dilaksanakan dek, seru Darmoko. Kini dirinya menyusul istrinya dan duduk bersebelahan dengannya. Kasihan bagaimana maksud mas? Kening Minul mulai mengerut, dia menatap lekat wajah suaminya. Ya kasihan dek, kalau ucapannya terbukti salah, kan Bu Nyai juga harus menanggung resikonya, sahut Darmoko. Mas kasihan sama dia. Dia saja tidak kasihan kok pas melihat Mas Darmoko diarak warga yang hendak mengikat tumbas di bawah pohon jati itu. Untuk apa juga kasihan kepada wanita iblis macam begitu? Dia itu tidak punya hati mas. Hatinya sudah tertutup oleh amarah.
Dengan seenaknya, dia telah memfitnah kita, telah melakukan pesugihan hanya karena Pak Ijo dan suaminya yang secara kebetulan tewas di rumah kita ini. Minul mengoceh tiada henti. Kata-katanya barusan seolah tengah mengolok-ngolok sikap Bunyai yang telah dilakukannya pada suaminya tadi. Dia masih sakit hati atas tindakan Bunyai tentang fitnah keji yang dibuatnya untuk menghasut para warga agar membenci dirinya dan juga Darmoko. Istri seorang ulama besar, tapi kok kelakuannya bejat kayak iblis begitu. Tambahnya lagi, Astagfirullah dek, nyebut dek, kamu itu sedang hamil, jadi jangan ngomong sembarangan. Nanti ucapanmu akan ngaruh pada janin yang ada di perutmu itu loh. Sentak Darmoko sekaligus mengingatkan istrinya agar tidak berkata sembarangan saat sedang mengandung. Astagfirullah, ya Allah, iya mas, maaf. Aku hilaf. Tadi aku emosi sesat karena dibuatnya, seru Minul sembari mengelus perutnya. Seburuk-buruk seseorang, Mas minta tolong jaga lisanmu. Biarlah itu menjadi urusan dia sama Allah, bukan urusan kita, Dik. Terlihat Darmoko yang mencoba untuk memberitahu istrinya. Minul hanya mengangguk sembari menunduk. Dia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi karena memang ucapannya tadi sedikit keterlaluan. Jika dirinya menggunjing orang seperti itu, maka apa bedanya dirinya dengan Bunyai? Nampak jelas raut wajah Minul yang penuh akan penyesalan setelah berucap sembarangan. Dia sungguh tidak menyangka jikalau kata-kata kasar itu keluar begitu saja dari dalam mulutnya. Padahal dia sendiri tahu bahwa sekarang dirinya sedang mengandung. Tak sepatutnya dia mengolok-ngolok seseorang seperti tadi. Bahkan dirinya sendiri saat ini juga merasa belum menjadi istri yang sempurna bagi Darmoko. Ditambah lagi perkataan kasar yang tidak bisa dirinya kendalikan saat ini. Mas, sekali lagi maafin aku ya. Aku benar-benar menyesal telah berkata kasar tadi. Minul langsung bersujud di kaki Darmoko agar suaminya itu mau memaafkannya. Sudah dek, jangan seperti ini. Ayo bangunlah. Darmoko kemudian mengangkat bahu sang istri, kemudian mendudukkannya kembali pada kursi kayu yang ada di sebelahnya. Sekarang dirinya yang bergantian mengambil posisi jongkok di hadapannya. Dia menggenggam tangan Minul dan sesekali menempelkan daun telinganya itu ke perut si Minul. Singkat waktu, suara azan telah berkumandang di surau. Kembali keresahan itu menyelimuti hatinya lagi. Dia tahu bahwa sebentar lagi sumpah pocong itu akan dimulai. Bukan semata-mata takut melakukannya, namun dirinya sangat menyayangkan jika sumpah yang diambilnya itu akan menjatuhkan korban lagi. Secara Bunyai lebih memilih untuk menyanggupi syarat darinya, walaupun itu sebenarnya hanyalah sebuah gertakan saja. Di mana dia melakukan semua itu supaya Bunyai sadar akan tuduhan fitnah yang dia layangkan kepadanya. Hanya satu yang dia harapkan, yaitu berharap agar Bunyai bisa mengembalikan lagi nama baiknya di depan semua warga. Namun hal yang tidak diinginkan malah terjadi. Jika saja pada waktu itu Bunyai mengakui semua kejahatannya dan mau meminta maaf, mungkin sumpah pocong ini tidak akan pernah terjadi. Tapi sudahlah, percuma berharap kepada orang angkuh seperti itu. Jangankan kata maaf, bahkan sampai saat ini pun Bunyai masih terus menyalahkannya atas kepergian suaminya. Darmoko. Setengah jam kemudian terdengar suara teriakan seseorang yang memanggil namanya dari luar rumah. Minul pun langsung beranjak dari duduknya untuk membukakan pintunya. Rupanya Mariadi, adik dari Mak Tonah yang bertamu ke rumahnya. Monggo Kang, blebet, Mas Darmoko masih ada di dalam, ajak Minul dengan ramah. Tidak Mbak Yu, makasih. Aku hanya sekedar memberitahu saja bahwa Darmoko telah ditunggu di surau sekarang, papar pria itu kepada Minul. Ya sudah Mbak Yu, saya permisi dulu. Tolong sampaikan pesanku tadi pada Darmoko ya Mbak. Tambahnya lagi, kemudian Mariadi mengoes sepeda untanya untuk pergi meninggalkan rumah Minul. Minul pun langsung menutup pintu kembali. Dia lalu menghampiri suaminya yang masih duduk termenung di tempat yang sama. Mas, tadi ada Kang Mariadi.
Dia memberitahu bahwa Mas sudah ditunggu warga di surau saat ini, ujar Minul yang menyampaikan pesan itu kepada suaminya. Iya Dek, Mas juga dengar. Ya sudah kalau begitu, Mas mau sholat dulu, agar hati Mas tenang sebelum melakukan sumpah itu. Setelah ini, Mas akan berangkat ke surau, paparnya pada istrinya. Mas, aku ikut ya, rengek Minul dengan mengatupkan tangannya ketika kaki Darmoko hendak meninggalkan ruangan itu. Tidak Dek, kamu di rumah saja, ini bukan sumpah biasa. Bagaimana jika nanti akan berpengaruh pada bayi kita? Ucap Darmoko. Dia melarang Minul untuk ikut serta bersamanya. Mendengar hal yang menyangkut buah hatinya, Minul pun hanya bisa mengangguk dan menuruti perintah dari suaminya. Dia tidak mau kesalahan yang dibuatnya terulang untuk yang kedua kalinya. Lebih baik dia mematuhi perintah suaminya dan berdiam diri di rumah sampai suaminya itu selesai untuk melaksanakan sumpah yang telah diambilnya. Singkat waktu, ketika Darmoko telah menginjakkan kakinya di surau, dia melihat tubuh Bunyai yang sudah dibalut oleh kain kafan putih. Bayangan teror sosok pocong dengan wajah mengerikan mulai muncul di benaknya. Dia hanya bisa meneguk salivanya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Yang dipikirannya kala itu ialah bagaimana bisa Bunyai dengan santainya dan tanpa rasa takut telah siap untuk melakukan sumpah tersebut. Sedangkan wanita itu pastinya tahu bahwa cerita tentang dirinya yang melakukan praktik pesugihan itu adalah sebuah fitnah. Dan dengan langkah berat, Darmoko pun mulai maju dan mengambil posisi terbaring bersebelahan dengan Bunyai, di mana di sana sudah ada kain kafan baru yang sudah menunggunya dan siap untuk melilit tubuhnya. Darmoko seperti merasakan gambaran kematian yang sungguh sangat nyata saat ini. Bagaimana tidak, untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, maka dirinya terpaksa melakukan sumpah ini dan melawan Bunyai, yang manakalanya wanita itu juga sudah siap disumpah dan siap untuk menanggung resiko atas tindakannya itu. Ya Gusti, bagaimana ini? Bagaimana jika setelah melakukan sumpah pocong ini, aku benar-benar dinyatakan telah meninggal? Namaku akan diukir di sebuah papan nisan dan tubuhku akan dipendam di dalam gundukan tanah bersama dengan para mayat yang mungkin jasadnya saat ini telah menjadi tulang. Betapa seramnya jika itu sampai terjadi. Bahkan aku pun belum siap untuk meninggalkan dunia ini. Tapi aku juga tidak sudi jika harus meminta maaf kepada pembunuh suamiku. Mau tidak mau, aku harus menanggung resikonya setelah ini. Semoga saja pocong itu tidak menerorku malam ini. Dalam hatinya, Bunyai mulai bergeming, memikirkan banyak hal sembari tatapan tajamnya dilayangkan ke arah Darmoko. Tubuhnya terlihat bergetar, peluh sebesar biji jagung mulai keluar dari keningnya. Dia merasakan gambaran kematian ada di depannya saat ini. Bayangan nyata dirinya meninggal seakan tengah membuat otaknya menjadi tidak bisa untuk berpikir dengan jernih. Deg-degan, gemetar, pasti itu yang dirasakan Darmoko saat ini. Meskipun ia adalah seorang pria yang jujur, namun baru kali pertamanya dia melakukan ritual sumpah seperti ini, di mana seluruh tubuhnya harus dibalut oleh kain kafan layaknya orang yang telah meninggal. Langit terlihat mendung, awan hitam mulai menyelimuti kampung Mojo Asem. Entah kebetulan atau bagaimana, seperti akan turun hujan hari ini. Atau mungkin juga itu adalah sebuah pertanda dari Yang Maha Kuasa sebelum sumpah itu dilaksanakan. Baik kalau begitu, langsung kita mulai saja ya. Bagaimana Mas Zaki? Seru Pak RT kepada Ustadz muda. Lebih baik Bapak langsung tanyakan saja kepada yang bersangkutan tentang siap atau tidaknya mereka. Saya sudah angkat tangan dan tidak mau berkomentar apapun dalam hal ini. Toh bukan 1-2 kali saya memperingatkan ibu saya maupun Mas Darmoko. Namun jika mereka tetap memilih untuk melanjutkan, ya silakan saja. Tutur Zaki, terlihat jelas raut kekecewaan terpancar dari wajahnya. Sangat disayangkan sekali bila tindakan sumpah ini harus tetap dilanjutkan. Ya sudah, ayo buruan. Sebentar lagi akan gelap ini. Siapa juga yang mau berlama-lama di sini? Yang ada nanti pocong itu malah datang untuk meneror kita jika masih mikir-mikir dulu.
teriak warga, mereka mulai resah karena sumpah itu belum juga dilaksanakan. Para warga takut akan hari yang sudah semakin petang, di mana pergantian siang menjadi malam akan disambut oleh para memedi yang suka menjahili manusia. Baiklah, kita mulai saja ya kalau begitu. Saya tanya kepada kedua belah pihak, yaitu Mas Darmoko dan juga Bu Nyai, apakah kalian sudah siap untuk disumpah pocong? Tanya Pak RT kepada keduanya. Bismillah, insya Allah saya siap Pak, tegas Darmoko sembari mengatur napasnya dalam-dalam. Lantas Bu Nyai, bagaimana, apakah sudah siap? Tanyanya sekali lagi kepada Bu Nyai. Siap, saya sudah siap, sautnya sedikit terbata. Tersirat dengan jelas raut wajah Bu Nyai yang mulai kelihatan gugup. Darmoko hanya bisa melirik Bu Nyai, walaupun dalam hatinya sebenarnya merasa tidak tega. Entah apa yang akan terjadi setelah sumpah ini dilangsungkan. Pria itu berharap semoga hari ini tidak ada korban berjatuhan lagi. Untuk ini, saya menyatakan jika dari dua sisi sudah siap untuk disumpah pocong, sumpah ini diadakan untuk mengetes kebenaran tentang ucapan siapakah yang benar dan siapakah yang tidak jujur dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Dan jika salah satu dari kalian terbukti berbohong, maka kalian harus menanggung resiko itu sendiri. Apakah kalian sanggup? Tanya Pak RT yang terlihat meyakinkan Darmoko dan juga Bu Nyai. Sebelumnya memang dia sudah berdiskusi dengan Ustadz muda tentang semua ini. Sepertinya sumpah ini memang sengaja diulur supaya keduanya dapat berpikir dengan jernih dan membatalkan tindakan yang telah mereka pilih ini. Karena sebenarnya melakukan ritual seperti ini sama saja dengan musyrik. Tapi mau bagaimana lagi, warga di sini lebih percaya dengan ritual kuno macam ini daripada percaya dengan kekuasaan yang Maha Menciptakan. Padahal sebelumnya, Darmoko juga sudah bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya tidak melakukan hal keji seperti yang dituduhkan oleh Bu Nyai. Namun entah mengapa mereka malah tidak mempercayai kata-katanya dan menganggap bahwa Darmoko telah mengelak karena kedoknya sudah terbongkar. Semua ini terjadi memang karena desakan Bu Nyai yang terus-menerus menyindirnya dan membuat warga semakin geram atas perbuatan yang tidak Darmoko lakukan. Maka dari itu, sumpah ini diadakan karena sebuah keterpaksaan semata. Bahkan mungkin Ustadz muda pun mengetahui bahwa sebenarnya Darmoko juga tidak ingin melakukan hal ini untuk melawan ibunya sendiri. Semua ini real dia lakukan untuk mengembalikan nama baiknya di mata masyarakat. Dan tidak berselang lama, keduanya pun mengangguk pelan, pertanda bahwa mereka telah siap untuk menanggung resikonya apabila salah satu dari mereka terbukti berbohong. Baiklah kalau begitu, sekarang silakan salah satu dari kalian untuk mengucapkan sumpah itu terlebih dahulu. Jangan lupa diawali dengan bismillah dan menyebut nama Allah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan setelah ini. Ucap Pak RT yang menjelaskan lebih detail kepada mereka berdua. Silakan Bu Nyai. Bu Nyai selaku istri dari almarhum pimpinan kampung ini dan terbilang usianya lebih tua dari Mas Darmoko. Saya persilakan untuk mengucap sumpah terlebih dahulu. Ujar Pak RT lagi. Dia menyuruh agar Bu Nyai mengambil sumpah pertama. Loh, kok saya? Harusnya lebih muda dulu dong yang mengucapkannya. Celetuk Bu Nyai, raut wajahnya mulai tegang. Bahasa tubuhnya memperlihatkan bahwa Bu Nyai sudah mulai ketakutan. Melihat ibundanya yang berteriak seperti itu di depan halayak ramai, Zaki pun langsung menghampirinya. Dia duduk berjongkok tepat di samping ibunya. Bu, kalau ibu tidak yakin melakukan sumpah ini, lebih baik ibu batalkan saja. Minta maaflah kepada Mas Darmoko. Setelah ini semuanya pasti akan kembali tenang, bisiknya lirih ke telinga Bu Nyai. Tapi Le, bagaimana dengan pandangan warga pada ibu kalau mereka mengetahui yang sebenarnya? Bagaimana kalau warga nanti mengusir atau membakar ibu hidup-hidup seperti yang mereka lakukan dulu pada neneng? Sahut Bu Nyai dengan mata melotot ke arah sang putra. Dia takut setelah kejahatannya terbongkar para warga akan langsung menghakiminya. Percayalah Bu, ada Zaki di sini. Nanti Zaki akan membantu ibu menjelaskan kepada para warga.
Ustadz muda masih berusaha untuk membujuk ibunya. Darmoko melihat apa yang tengah dilakukan oleh Zaki kepada ibunya. Dia tahu bahwa saat ini sang putra tengah mencoba untuk membujuk dan menasihati ibunya agar membatalkan sumpah ini. Garis senyum nampak terukir jelas di bibirnya. Sejenak dadanya bisa bernapas dengan lega setelah melihat pemandangan ibu dan anak itu. Dia berharap semoga Zaki berhasil untuk membujuk sang ibu. Silakan Bu Nyai untuk mengambil sumpah terlebih dahulu. Monggo, supaya tidak berlama-lama kita di sini, karena sebentar lagi hari sudah mulai petang. Tiba-tiba Pak RT mulai mendesaknya untuk segera mengucapkan sumpah itu. Bu, Zaki mohon, pertimbangkan kembali apa yang Zaki katakan tadi. Sebelum semuanya terlambat, Bu. Ucap Ustadz muda, tanpa sadar dari kelopaknya itu telah menetes peluh bening yang kemudian mulai berjatuhan di kedua pipinya. Dia tidak mau setelah semua ini hal buruk akan menimpa kepada ibunya karena hanya Bu Nyai lah yang dia miliki saat ini. Maafkan Ibu Zaki, lebih baik Ibu melakukan sumpah ini daripada harus mengurangi martabat Ibu untuk meminta maaf kepada Darmoko. Ucap Bu Nyai dalam batinnya. Dan tiba-tiba, saya selaku istri dari almarhum sesepuh kampung ini bersumpah bahwa apa yang saya katakan tadi mengenai Darmoko adalah jujur dan sejujur-jujurnya. Dan jika ucapan saya ini terbukti bohong, maka saya siap untuk menanggung semua resikonya. Dan itulah sumpah yang telah diucapkan oleh Bu Nyai. Namun tiba-tiba mendadak mendung menjadi gelap gulita. Yang tadinya masih terlihat secercah sinar, kini semua seperti tertutup oleh awan hitam. Disusul oleh gemuruh suara guntur yang bersautan di atas langit sana. Tak lama setelah itu, terdengar bunyi air yang jatuh pada atap surau. Kian lama semakin deras dan menjadikan kampung Mojo Asem dilanda hujan yang begitu lebatnya. Angin datang menyapu dari kubu kiri dan kanan, menyibakkan tirai-tirai surau yang berterbangan ke sana kemari. Para warga yang tadinya berada di luar kini semuanya telah berkumpul menjadi satu memenuhi aula surau. Gambaran cambuk yang disebabkan oleh guntur semakin membuat para warga bergidik ketakutan. Zaki langsung mengelus dadanya dan melantunkan zikir demi keselamatan semua. Disusul oleh para warga lainnya yang mulai meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Astagfirullah, rupanya efek dari sumpah ini mulai bekerja. Ya Allah, lindungilah kampung ini, beriku juga istriku yang kutinggalkan sendiri di rumah. Ucap Darmoko dengan mata terpejam. Mulutnya tak henti-hentinya memohon perlindungan untuk keselamatan istri dan jabang bayinya yang ada di rumah. Pun dengan Bu Nyai saat ini, tubuhnya bergetar setelah mendengar gemuruh petir di atas sana. Suaranya sangat dahsyat, bak seperti suara ledakan tabung gas. Sudah, cepatlah, jangan hiraukan keadaan cuaca di luar sana. Ayo, sekarang giliranmu, Dar. Tegur salah seorang warga pada Darmoko. Inilah saatnya giliran Darmoko yang mengucapkan sumpah tersebut sebagai penutup. Warga mulai mendesaknya meskipun keadaan cuaca di luar yang sangat tidak memungkinkan sekalipun. Mereka hanya ingin cepat pulang ke rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Maaf, tapi keadaan di luar sana hujan lebat. Lebih baik sumpah ini ditunda dulu sembari menunggu keadaan cuaca kembali stabil. Seru Zaki yang mengajukan sebuah saran kepada para warga. Loh, justru inilah saatnya Mas Zaki. Saat yang paling ampuh untuk membuktikan jika Darmoko memang benar-benar tidak bersalah. Anggap sajalah kalau dia berbohong, maka guntur di langit sana akan langsung menyambarnya. Hitung-hitung sebagai hukuman karena dia sudah bermain-main dengan sumpah. Saud salah satu warga dengan menyunggingkan bibir setelah dengan gampangnya berucap demikian. Astagfirullah, tega sekali kalian mengatakan hal itu kepada saya. Cetus Darmoko, dadanya merasa sesak setelah mendengarkan ucapan para warga yang tidak berotak dan sangat dongo banget. Seburuk-buruknya manusia, tidak sepantasnya juga kalian berkata seperti itu. Biarlah Allah yang akan menentukan hukumannya bagi mereka yang telah berbohong. Tegas Zaki kepada semua sembari melirik tajam ke arah ibundanya. Baiklah, silakan bagi Mas Darmoko untuk segera mengucapkan sumpah penutup. Monggo Mas, seru Pak RT.
Seketika jantung Darmoko menjadi berdebar, bukan karena ketidaksiapannya. Soal itu tidak usah diragukan lagi. Segala upaya akan tetap dia tempuh untuk mengembalikan nama baiknya yang sudah tercoreng. Namun badai di luar sana seolah tengah mengisyaratkan sebuah pertanda yang tidak baik. Seakan seluruh alam turut menjadi saksi atas sumpah yang mereka ucapkan. "Mas Darmoko, monggo dilanjut," ucap Pak RT padanya. Seketika lamunan Darmoko menjadi buyar. Dia pun memfokuskan hati dan pikirannya dahulu sebelum mengucapkan sumpah tersebut. Lalu bibirnya terlihat bergeming seperti tengah melantunkan zikir dan memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Dan setelah itu dia pun menarik napas panjang. "Saya Darmoko, selaku warga Mojo Asem, menyatakan dengan sejujur-jujurnya, dengan alam yang menjadi saksi, saya bersumpah bahwa saya tidak pernah sama sekali melakukan praktik pesugihan seperti yang kalian tuduhkan. Dan jika saya terbukti berbohong, maka saya siap untuk menerima segala resikonya." Dan itulah sumpah yang baru saja Darmoko ikrarkan. Mendadak gemuruh guntur dengan gambaran kilatan cambuk di atas sana mulai berhenti bersuara, disusul dengan redanya hujan yang tadinya lebat menjadi begitu tenang. Angin yang tadinya begitu kencang kini telah kembali dalam keadaan semula. Darmoko pun membuka netranya perlahan. Seketika jantungnya terasa lega setelah sumpah itu telah diucapkannya. Pak RT dan Ustadz muda pun langsung membantu Bunyai beriku Darmoko untuk melepas kafan yang membalut tubuhnya. "Wah, kok tiba-tiba cuacanya menjadi tenang ya setelah Darmoko mengucapkan sumpah itu?" Setengah dari mereka mulai berbisik dan separuhnya lagi merasa senang karena keadaan alam yang sudah kembali damai. "Alhamdulillah ya, setelah Darmoko mengikrarkan sumpah itu, mendadak gemuruh petir di langit sana menjadi berhenti," seru salah seorang warga yang kala itu tengah berbicara kepada para warga yang lain. "Iya ya, hujan yang tadinya lebat juga sudah mulai reda," imbu mereka. "Apa mungkin Darmoko memang benar ya tidak melakukan ritual pesugihan yang seperti kita tuduhkan tadi?" tanyanya dengan penuh tanda heran. Yang lainnya pun hanya mengangkat bahu tanpa mau menjawab pertanyaannya. Seolah mereka sangat acuh setelah bersorak-sorai menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas. Mereka pun juga tidak ada niatan untuk meminta maaf kepada Darmoko. Dasar memang geblek. Malahan satu persatu dari mereka mulai membubarkan diri keluar dari surau dan kembali ke rumahnya masing-masing. Semua yang mereka lakukan itu membuat Ustadz muda menggelengkan kepala. Memang warga sini sangatlah miris dengan adab dan tata krama. Lihatlah, mereka langsung berbondong-bondong keluar tanpa meminta maaf terlebih dahulu kepada Mas Darmoko, celetuk Zaki kala itu. Pak RT dan Darmoko hanya tersenyum, sedangkan Bunyai nampak tak senang setelah mendengar ucapan sang putra. Wanita itu menatap Darmoko dengan sinis, kemudian menyunggingkan bibir kepadanya. Dia lalu berjalan keluar meninggalkan surau dan menyusul yang lainnya. Pak RT dan Zaki pun langsung berpamitan kepada Darmoko untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. "Mas, sekali lagi maafkan atas perlakuan ibu ya mas," ucap Zaki kepada Darmoko sembari mengatupkan tangannya. "Tidak apa-apa mas, biarkan saja, saya juga sudah ikhlas. Lebih baik Mas Zaki susul saja Bunyai. Saya hanya takut jika sesuatu hal buruk akan menimpanya setelah ini," tutur Darmoko. Dia menyuruhnya untuk mengejar ibunya yang sedari tadi sudah mendahuluinya untuk segera pergi dari surau tersebut. Harusnya Bunyailah yang meminta maaf kepadanya, namun lagi-lagi Zakilah yang harus mewakilinya untuk meminta maaf atas semua kesalahan dan perilaku buruk yang telah diperbuatnya. Tapi tak apa, Darmoko juga nampaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Dia malah takut jika hal buruk akan menimpa Bunyai setelah ini. Entah mengapa, namun pikiran dan hatinya seolah mengatakan demikian. Maka dari itu, dia menyuruh sang ustadz muda untuk segera menyusulnya, supaya hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi.